Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Mariani, mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat di Sekolah Tinggi Dharma Husada Bandung. Di sini saya akan coba menjelaskan perkembangan situasi wabah COVID-19 di DKI Jakarta. Saat ini pemerintahan DKI Jakarta sudah menjalani bulan ke-7 pandemi COVID-19. Sampai saat ini ada 1.347 warga DKI Jakarta yang meninggal karena COVID-19. Jika melihat angka kematian sesungguhnya, tingkat kematian di Jakarta sangat rendah, yaitu DKI Jakarta 2,7%, nasional 4,1%, global 3,3%. Dari data per tanggal 9 September secara kumulatif di Jakarta telah mencapai angka 49.837 kasus. Melihat dari kasus ini, ada dua parameter yang jadi kewaspadaan, yaitu satu, angka kematian, kedua, angka kasus aktif. Yang paling berjasa untuk menekan angka kematian ini adalah para tenaga kesehatan Jakarta yang sigap setiap kasus mempertaruhkan nyawa resiko kesehatan diri mereka sendiri. Dengan testing yang tinggi, terdeteksi dari awal mereka yang memiliki pengorbit atau penyakit bawaan, mereka yang lansia, bila positif langsung isolasi dan langsung dirawat. Secara absolut, jumlah meningkat sejak pertengahan Agustus sampai September. Adalah kondisi yang sangat tidak menggembirakan. Angka pemakaman yang menggunakan protap COVID-19 juga meningkat. Dengan dilakukan PSBB, angka kematian menurun terus-menerus sampai bulan Agustus. Sesudah bulan Agustus, terjadi peningkatan lagi terus-menerus selama 2 minggu. Secara persentase memang rendah, akan tetapi secara nominal meningkat terus. Maka hal ini yang perlu diperhatikan. Yang dimaksud kasus aktif adalah kasus orang yang positif yang masih menjalani perawatan isolasi dan belum dinyatakan sembuh. Dalam kasus aktif ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Kelompok yang tak bergejala, kedua, kelompok yang bergejala ringan, ketiga, kelompok yang bergejala sedang dan berat. Kelompok yang bergejala sedang dan berat inilah yang membutuhkan rumah sakit, bahkan yang kritis membutuhkan fasilitas ICU. Secara rata-rata tanpa gejala 50%, secara rata-rata ada gejala ringan 35%, dan sedang atau berat 15%. Nah, semua ini membutuhkan pelayanan rumah sakit. Di Jakarta memiliki fasilitas yang cukup besar. Dalam skala Indonesia, ada 190 rumah sakit dan 67 diantaranya rumah sakit rujukan COVID-19. Saat ini, Jakarta memiliki 4.053 tempat tidur atau kasur khusus COVID-19 dan kemarin sudah 77% sudah terpakai. Pada bulan Maret dilakukan penutupan kantor, sekolah, kegiatan umum, dan lainnya. Dalam 2 minggu dilakukan penutupan kasus, mulai ada perlambatan sampai bulan Juni. Presiden mengatakan bahwa prioritas utama adalah kesehatan. Pada rapat gugus tugas disimpulkan bahwa kita akan menarik rem kegawat daruratan, yaitu artinya terpaksa melakukan PSBB lagi, seperti masa pandemik dulu. Jika ini dilakukan, maka kita akan bisa menyelamatkan warga Jakarta. Akan tetapi, jika ini dibiarkan, maka rumah sakit tidak siap menampung dan kematian akan tinggi terjadi di Jakarta. Pemerintahan juga menganjurkan kita untuk bekerja di rumah, beribadah di rumah. Mulai 14 September, kegiatan perkantoran yang non-esensial diharuskan
melakukan pekerjaan di rumah. Ada 19 bidang esensial yang boleh tetap berjalan dengan operasi minimal tidak boleh beroperasi seperti biasa tetapi dikurangi dan yang sudah diberi izin operasi. Yang dulu yang pernah diberi izin operasi akan dievaluasi kembali untuk memastikan bahwa pengendalian kegiatan baik kegiatan usaha maupun sosial itu tidak menyebabkan penularan. Kemudian seluruh tempat liburan akan ditutup seperti Ragunan, Ancol, Taman Kota, kegiatan belajar pun di rumah, kegiatan usaha rumah makan, restoran, kafe, itu bisa diperbolehkan untuk tetap beroperasi. Tetapi tidak diperbolehkan pengunjung makan di tempat atau di lokasi. Jadi harus pemesanan diantar atau pesanan diambil karena kita melihat terjadinya interaksi penularan. Untuk tempat ibadah akan ada penyesuaian lagi. Bagi warga setempat masih boleh digunakan asal menggunakan protokol kesehatan. Kemudian kegiatan publik tidak boleh dilakukan seperti kerumunan, reuni kumpulan keluarga, dan lain-lain. Sebaiknya ditunda dulu. Penularan di antara seperti ini berpotensi sangat besar tertular. Dan ada juga transportasi umum dibatasi jumlah dan jamnya. Ganjil genap untuk sementara ditiadakan dulu. Pemprov DKI Jakarta akan transparan menyampaikan apa adanya sesuai keadaan. Tugas Pemprov DKI Jakarta yaitu melakukan deteksi kepada mereka yang bergejala dibagi menjadi 3 kategori yaitu testing, tracing, dan treatment atau bisa disebut isolasi. Harapan dari Pemprov, sisi pemerintahan 3T, kemudian sisi masyarakat 3M. Secara nasional, 49% tes dilakukan di Jakarta. Yang melakukan tes di Jakarta sekitar 6.735 orang per 1 juta populasi. Lebih tinggi dari rata-rata nasional, 5.348 orang per 1 juta penduduk. Dari tes tersebut ditemukan 4.987 kasus positif di Jakarta, 7% lebih rendah dari positif nasional. Sejak pandemi bulan Juni 2020, Jakarta terus konsisten. Warga lebih standar WHO, lebih dari 5 kali lipat, dan kerjasama dengan jejaring berbagai lab untuk memastikan kemampuan deteksi selalu tinggi. Tujuannya untuk menyelamatkan warga Jakarta. Dipastikan ada perlindungan yang baik untuk mereka karena saat ini saja sudah lebih dari 100 dokter di Indonesia yang meninggal dalam perjuangan melawan konflik dan kita berusaha dari 1 dokter meninggal artinya setara dengan ratusan ribu warga kehilangan pelayanan kesehatan. Harapan dari Pemprov atau dari kita semua yang paling realistis saat ini adalah mudah-mudahan penemuan vaksin yang aman dan efektif bisa didistribusi secara merata, tapi kondisi hadirnya vaksin yang ideal ini biar itu artinya aman, efektif, tidak mungkin datang dalam 12 bulan ke depan. Kesehatan di dalam dan di luar negeri bekerja keras untuk menemukan vaksin, bahkan bahwa Presiden telah menentukan tim percepatan pengembangan vaksin COVID-19. Musuh kita hari ini adalah virus SARS-CoV-2. Ini yang menyebabkan konflik. Langkah-langkah yang harus kita ambil atau yang harus kita lakukan sudah jelas. Jangan sampai kita mengambil langkah-langkah yang menyebabkan kita berpihak pada virusnya. Kita harus mengambil langkah-langkah yang berpihak pada sesama kita saat ini untuk bersatu gotong royong melawan virus tersebut. Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk menerapkan kembali
PSBB kertas mulai 14 September mendatangkan sebagai kalangan setuju PSBB total untuk memperbaiki kurva penawaran COVID-19 yang semakin melonjak. Pemprov terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal dulu lagi PSBB transisi, tapi kita harus melakukan PSBB sebagaimana masa awal dulu dan inilah reminder harus kita tarik, kita harus menjaga kepercayaan dan konsisten daripada publik dan ekonomi. Ini tidak semua faktor fundamental terutama untuk di sektor capital market. Sekian dan terima kasih paparan dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan-kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.